Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita akan bersama-sama membawakan doa dalam rangka peringatan 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Putra Mende. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang dan damai, dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dengan dukungan dari kita semua, semoga akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Dan sebagai tanda bakti dan hormat keluarga untuk almarhum Bapak Putra Mende, di depan altar sudah dipersiapkan sajian makanan-makanan yang terpilih. Semoga akan berkenan untuk Putra Mende untuk mendorongnya memiliki kondisi bahagia, sehingga akan mendukung terakhirnya di alam bahagia. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa-doa ini dengan hikmah. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa, memberi persembahan kepada yang telah meninggal, marilah terlebih dahulu kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. Kita baca bersama-sama khotbah tentang di luar dinding. Kita baca bersama-sama 18 dan 20. Kita baca bersama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit, mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangha ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna,
kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Itulah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Marilah kita masuk dalam doa-doa, dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para suci dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama halaman 3. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau almarhum Bapak Utrumende selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan atau memuliakan sifat-sifat kebajikan dari Buddha. Bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7, Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akalika ehipasika opanayika pacata weditapo vinyohite. Halaman 9, Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipano bhagavato sawaka sanggeng, ojo patipano bhagavato sawaka sanggeng, nyaya patipano bhagavato sawaka sanggeng, same cepate pano bhagavato sawaka sanggeng,
Yadidang cattare purisa yogane atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggom ahuneo pahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Kita buka halaman 22. Kita baca ajaran Sang Buddha, nasihat Sang Buddha tentang 3 corak universal atau hukum semesta alam yang berlaku di dunia ini. Kita baca bersama-sama syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki, seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang, mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24, syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan? Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana, setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Sang Buddha mengatakan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati.
Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupannya yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Kita baca halaman 32. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, maupun bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata, kita baca bersama-sama. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian, mereka telah berkali-kali mengalami kematian, dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada di dalam diriku. Kita baca bahasa Palinya, Pansukulagata. Anicca sangkara Nirojantim Esawopa Samosukom Sabe Satang Marantica Mari sucam Mari sarem Tate wakang Mari saming Nati tasam sayong. Bukunya ditutup, masih di bawah.
Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Gatha, Parita, dan Sutta, sabda Buddha yang pendek, sedang, dan panjang untuk kita jadikan renungan dan pelimpahan jasa pada saat ini, yaitu 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Otoromende. Sejenak kita dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kembali kita akan menerima ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang kematian yang berlaku bagi siapapun yang pernah dilahirkan. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tidak terasa almarhum Bapak Otoromende 2 tahun meninggalkan keluarga. Jangka waktu 2 tahun maupun beberapa tahun pun bagi seorang anak yang berbakti tidak menghalangi niat baik untuk membalas budi kepada orang yang telah tiada, kepada orang tua yang pernah di tengah-tengah keluarga, yang pernah membesarkannya, pernah membekali dengan bermacam-macam hal sehingga kita bisa mandiri seperti saat ini. Itulah tanda bakti dan tanda hormat. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa sepenuhnya menyatakan bakti dan hormat, mungkin jauh lebih melegakan dan lebih memuaskan. Di saat orang tua kita masih hidup, ketika kita punya makanan, kita bisa memberi makanan dan langsung dimakan, kita bahagia sekali. Ketika kita punya rezeki, kita ngasih uang, kita pun juga menumbuhkan sikap bahagia. Kemudian kita belikan pakaian, kemudian kita ajak rekreasi ke sana kemari, kita merasakan kebahagiaan itu. Namun bukan berarti setelah orang tua tiada, anak tidak mempunyai kesempatan bakti lagi. Kalau di saat orang tua masih hidup, kita bisa ikut merawat fisiknya, badan jasmaninya. Dengan meninggalnya orang tua kita, kita masih bisa merawat dan sebagai bakti juga, yaitu merawat jiwanya atau arwahnya. Dengan istilah di kalangan umat Buddha, yaitu pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang kita perbuat ini, atau kebaikan-kebaikan yang kita perbuat atas nama leluhur yang telah tiada, masih ada gunanya, ada manfaatnya. Seperti pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa-doa atau membaca kitab suci. Membaca kitab suci adalah satu kebajikan yang luar biasa. Yang kita baca tadi adalah kebijaksanaan Sang Buddha.
Kebijaksanaan sabda-sabda Buddha itu diperoleh dengan tidak mudah. Bahkan Sang Buddha bertapa sekian tahun dan belajar dharma. Kehidupan ini bukan satu kehidupan, dua kehidupan, namun berkalpa-kalpa untuk menemukan kebijaksanaan dan kebijaksanaan yang pernah disabdakan Sang Buddha ini diteruskan, diwariskan lewat ditulis kitab suci, sehingga pada hari ini pun kita masih bisa membacanya dan belajarnya. Kalau dulu kita tidak tahu, dengan membaca kita menjadi tahu. Dulu tidak mengerti atau ragu-ragu, dengan membaca kita menjadi jelas dan menjadi orang yang bijaksana. Kebajikan yang besar dari belajar kitab suci inilah yang akan kita kirimkan, yang akan kita berikan untuk almarhum Bapak Up Rumende. Dengan kita menjadi orang yang alim mau belajar agama, tentunya akan mengkondisikan arwah itu juga mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan sendiri, yang berasal dari pelimpahan jasa dari kita itulah yang akan mengkondisikan arwah itu telahirnya di alam kondisi bahagia, yaitu surga. Kemudian juga di depan altar ya ada sajian makanan-makanan. Ini juga sebagai tanda bakti dan ada gunanya bagi leluhur yang telah tiada. Tadi sebelum kita mengawali puja bakti, kita telah banyak mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari memberikan persembahan-persembahan kepada yang telah tiada atau orang tua kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada umumnya ketika seseorang ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga, akan meresponnya dengan kesedihan, dengan kepedihan, dengan penderitaan. Namun di dalam kitab suci agama Buddha pernah juga ditulis yang bertolak belakang. Pada umumnya mengalami kesedihan ketika ditinggal kematian, namun ada salah satu keluarga, bahkan ini seorang petani yang sederhana, yang miskin hidupnya. Selama kehidupannya dia merenungkan tentang datangnya kematian bisa terjadi setiap saat. Ya, merenungkan. Dia dalam melakukan perenungan ini bukan saja dirinya sendiri, karena dia sebagai kepala rumah tangga. Dia juga mengajak anggota keluarga juga merenungkan hal yang sama. Dia mengajak istrinya, anak-anaknya, ya, disuruh setiap saat berpikir untuk datangnya kematian setiap saat. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Setelah perenungan-perenungan setiap saat, terjadi betul salah satu anggota keluarga, anak laki-lakinya, ketika bekerja di ladang, dia dipatok oleh seekor ular dan meninggal di situ. Ketika ditinggal kematian oleh anak laki-lakinya, responnya dia tidak sedih, tidak menderita. Bukan karena anak bandel yang ditinggal ini yang mati ini, bukan anak yang tidak tahu diri anak yang mati ini, namun juga anak yang berbakti. Namun orang tua ini langsung bisa menerima datangnya kematian setiap saat. Demikian pula apa yang dipraktikkan oleh petani ini pun bisa kita juga praktekkan dalam kehidupan ini. Bukan berarti kalau kita mengingat kematian setiap datang, hidup kita jadi pesimis, hidup kita tidak bergairah, hidup kita tidak semangat. Justru dengan kita selalu merenungkan datangnya kematian ini, kita pun tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk tidak berbuat kebajikan. Ada sebuah survei di dunia ini, bangsa yang masyarakatnya paling bahagia itu bangsa Bhutan, ya, dekat India sana. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Bhutan? Dia pun merenungkan tentang adanya kematian terjadi setiap saat, menjadi bangsa yang bahagia. Loh, kenapa bangsa yang bahagia kok bukan bangsa yang maju, yang fasilitas materinya lengkap? Ya, ternyata justru dengan perenungan itu menjadi orang yang bahagia.
Karena mungkin bisa juga setiap saat, setiap detik, setiap waktu dia mempersiapkan datangnya kematian. Apa datangnya kematian? Datangnya kematian adalah sebagai gambaran bagi kita bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan, itulah yang akan menemani kita. Tadi kita telah banyak juga mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang bekal apa yang dapat kita lakukan, yang akan menemani kita setiap saat. Ternyata apa yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan hal-hal yang baik itulah yang 100% menemani kita menentukan arah kelahiran kita di alam-alam yang lain. Sebaliknya Sang Buddha juga bisa melihat dengan kemampuannya. Makhluk-makhluk terlahir menempati alam-alam yang lain, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, namun karena konsekuensi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan di dunia ini. Pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mengenang dan mengingat kembali 2 tahun wafatnya Ut Rindi. Apabila semasa kehidupan beliau secara pasti memang kita tidak tahu bekal yang dibawa beliau itu cukup atau tidak. Apabila bekal yang dibutuhkan untuk kelahiran berikutnya itu masih kurang, pada kesempatan ini dengan pembawaan doa-doa ini, yakinlah akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia benar-benar menjadi kenyataan. Di dalam tradisi Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Inilah janji seorang bodhisattva. Dengan konsentrasi, dengan keseriusan, ya fokus pada para suci, menyebut dan juga meneladani kehidupan para suci, akan membawanya seseorang terlahir di alam bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan pelaksanaan peringatan 2 tahun ini, semoga keluarga yang ditinggalkan, putra maupun putri beliau, merasa puas dan lega karena telah mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada. Semoga menjadi harapan keluarga benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan juga merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain, yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga, bahkan kita sendiri akan meninggal juga. Semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia dengan doa, dengan persembahan dan rasa bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama bawakan doa pelimpahan jasa, dibuka kembali halaman 33 dan 34. 33 dan 34 titik-titik nanti kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Ut Rumende. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga,
dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Ut Rumende, dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan Brahma. Semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa peringatan 2 tahun. Semoga menjadi harapan keluarga almarhum Bapak Rumende segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.